Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini seperti biasa, saya coba mengikuti informasi di koran Malut Post. Kita baca berita yang hari Kamis 24 Februari 2022 ya. Walaupun berita ini udah lewat, hari ini hari Sabtu, udah lewat 2 hari berarti ya. Tapi ada berita yang bagus, menarik, yang sangat penting kita coba ikuti. Terkait calon presiden, capres 2024 nanti, capres Indonesia. Ada beberapa nama yang sudah mulai disurvei dari sekarang, dan nama-nama itu yang kalau kita lihat di publik ya, itu ada beberapa. Nah, di koran Malut Post kali ini kita bahas ada 3 nama ya, saya tunjukkan ya. Prabowo, Ganjar, dan Anies saling kejar ya. Bisa dilihat ya, 3 nama ini. Walaupun saya pikir juga Ridwan Kamil potensial ya, karena gaya komunikasinya yang ringan, yang milenial ya. Tapi kita coba baca ya. Prabowo, Ganjar, dan Anies saling kejar. Jakarta, 2 tahun menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Litbang Kompas merilis hasil survei kepemimpinan nasional yang dilakukan pada 17 Januari sampai 30 Januari 2022. Dalam hasil survei yang melibatkan 1.200 responden itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat nilai elektabilitas tertinggi. Elektabilitas itu tingkat keterpilihannya dari responden-responden yang memilih atau mendukung, tertinggi dengan 26,5%, bertambah 2 kali lipat dibanding Oktober 2021. Kenaikan elektabilitas ini tak lepas dari lonjakan dukungan dari berbagai wilayah di Maluku dan Papua ya. Khususnya kita sekarang di Maluku Utara, walaupun Maluku sudah pisah dengan kita sudah dimekarkan, jadi kita Maluku Utara. Di Maluku dan Papua, ini wilayah timur. Misalnya, Litbang Kompas mencatat bahwa elektabilitas Prabowo meningkat tajam menjadi 32,3%. 32,3%. Kita baca lanjutannya. Dari 9,1% pada Oktober 2021, Litbang Kompas menilai kekecewaan para pendukung setelah bergabungnya Prabowo ke koalisi pemerintah mulai berkurang secara perlahan. Ya, ketika masuknya Prabowo ke dalam kabinet mulai berkurang. Kenaikan elektabilitas juga diraih oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jika sebelumnya ia mendapat elektabilitas 13,9%, kini ia memperoleh 20,5%. Kenaikan elektabilitas ini didorong oleh para pendukung Jokowi yang mulai meletakkan pilihannya pada Ganjar. Kendati demikian, Ganjar yang sebelumnya menempel ketat Prabowo kini mulai tertinggal. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta juga mengalami kenaikan elektabilitas dari 9,6% menjadi 14,2%. Pendorong utama kenaikan elektabilitas Anies ini adalah bertambahnya dukungan dari simpatisan oposisi, yaitu PKS dan Partai Demokrat. Jika Anies meraih 32,9% dukungan dari pemilih PKS pada Oktober 2021, angka itu kini melonjak menjadi 50%. Dari Demokrat, dukungan yang didapatkan Anies bertambah dari 21,5% menjadi 27,1%. Beralih ke elektabilitas partai PDIP masih menempati peringkat teratas dengan 22,8%.
naik dari 19,1%. Pada Oktober 2021, Partai Gerindra menyusul di posisi kedua dengan elektabilitas suara 13,9%, naik dari 8,8%. Menariknya, Partai Demokrat yang pada Oktober 2021 menempati peringkat 5 kini merangsek ketiga besar dengan elektabilitas 10,7%, naik dari 5,4%. Kenaikan posisi Demokrat ini juga beriringan dengan turunnya Partai Golkar ke peringkat 4 dengan 8,6% dan PKS dengan 6,8%. Nah, ini elektabilitas partai ya. Litbang Kompas mencatat lonjakan signifikan Demokrat ini banyak berhubungan dengan kemenangan upaya hukum terkait status pengurus partai. Tampaknya mesin politik Demokrat intensif menggalang kembali simpati sosial dengan sering tampilnya Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi isu-isu viral seperti Badan Otoritas IKN, APBN IKN, dan isu jaminan hari tua JHT. Catat Litbang Kompas. Oke. Saya belum terlalu mendalami terkait Litbang Kompas, kredibilitasnya. Tapi selama ini yang saya ikuti, kalau Kompas itu kan kita bisa lihat ya, Kompas di belakangnya media Kompas itu ada misalnya kecenderungan ke partai-partai tertentu nggak? Coba dilihat. Kalau tidak salah, saya sempat membaca atau mendapatkan informasi ada beberapa tokoh mempunyai saham di media Kompas ya. Nah, itu sebenarnya tidak masalah juga, yang penting independen gitu kan. Tapi jangan sampai media-media di Indonesia ini kan masih agak rawan ya. Kita lihat misalnya Metro TV ya, sangat cenderung kepada Nasdem, Surya Paloh. Nah, itu kita bisa analisa frame-nya. Kemudian misalnya RCTI, ada Partai Perindo ya, siapa? Haritanu Sudibyo, Haritanu kan. Nah, TV One misalnya ya, ada Abu Rizal Bakri ya, Partai Golkar. Kita bisa lihat di Kompas, mungkin kalau nggak salah, coba dicek lagi, ada saham mungkin Megawati, PDIP. Tapi saya nanti kita cross check lagi. Yang jelas begini, saya ingin menganalisa sedikit bahwa walaupun elektabilitasnya Prabowo ini tinggi ya, tapi ini kan masih politik itu tidak ada yang pasti di dalam politik ya. Dia bisa berubah, dinamikanya bisa berubah setiap saat. Mungkin saat ini bisa tinggi, nanti di 2023 bisa menurun. Nah, itu bisa terjadi. Tapi yang saya ingin menganalisa bahwa kita sebagai kaum intelektual dari ketiga ini, kalau saya lihat kapasitasnya lebih mumpuni Anies Baswedan karena backgroundnya juga seorang intelektual, kemudian pernah berkecimpung di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan juga pernah menjadi rektor di Paramadina. Dan secara background dia sangat mampu, dan saya pikir sangat bisa untuk menjadi seorang leader di Indonesia. Kalau Pak Prabowo, saya pikir sudah 2 kali dalam kontestasi capres. Saya pikir beliau harus legowo, harus ikhlas untuk menjadi lokomotif pendorong generasi baru ya. Dia mendorong generasi baru, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil ya, AHY, Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi capres ya. Saya pikir
masa Prabowo atau waktu saat ini untuk Prabowo sudah harus menjadi seorang tokoh bangsa yang mendorong generasi baru. Walaupun secara regulasi mungkin dimungkinkan Prabowo bisa maju sebagai calon presiden, tapi secara kebangsaan dia mengunci, menutup pintu-pintu generasi pemimpin baru. Dan saya pikir itu sangat patriot ketika Prabowo Subianto memberikan tiket kepada generasi-generasi baru. Dan yang paling penting, kita harus memilih keberpihakannya pada kaum muslimin sebagai mayoritas di Indonesia. Itu harus benar-benar adil gitu. Jangan sampai muslim di Indonesia yang mayoritas didiskriminasi, tidak mendapatkan porsi ekonomi yang cukup. Halo Neha. Saya pikir itu, dan saya lihat saat ini memang Anies Baswedan yang punya potensi besar dalam keberpihakannya pada kaum muslimin di Indonesia tanpa mendiskriminasi golongan-golongan lain. Don't cry. I will be very angry. Don't cry. Oke, saya pikir itu, karena ini udah berapa menit nih? Udah 11 menit. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa menemukan yang pas, mendapatkan yang pemimpin yang amanah, yang jujur, yang mempunyai keilmuan yang cukup, sehingga membawa kesejahteraan pada masyarakat, ya, masyarakat Indonesia. Karena kita tahu sendiri saat ini benar-benar sangat susah kehidupan rakyat di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, karena sekali lagi kapasitas leadershipnya Pak Jokowi harus terus terang saya katakan sangat-sangat lemah. Kesehatan kita sangat-sangat susah, ekonomi apalagi masyarakat sangat menjerit, pendidikan apalagi jangan berharap, sangat susah untuk masyarakat menengah ke bawah mendapatkan pendidikan tinggi. Jadi basic need atau kebutuhan dasar masyarakat masih sangat susah dipenuhi. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.